Ibu akan mendapati informasi terkait dengan sekolah Bapak Ibu, statistik awalnya, profil sekolahnya, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di beranda. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat nanti ada daftar sarana prasarana gitu ya, yang memang yang ada di sekolah Bapak Ibu beserta kondisinya gitu. Jadi kita pengen memperlihatkan hasil inputan Bapak Ibu di Dapodiknya itu seperti apa. Lalu nanti di menu kelengkapan dokumen, Bapak Ibu bisa melengkapi dokumennya, dan ini mungkin perlu ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Eh, untuk setiap foto yang nanti diupload, ini perlu perlu geolocation di dalamnya, yang mana nanti Bapak Ibu bisa pakai eh, aplikasi lain gitu ya, aplikasi tertentu untuk bisa melakukan mengambil foto yang mana nanti geolocation-nya akan ada di dalam aplikasinya, di dalam hasil fotonya. Kemudian eh, pada bukti foto ruangan ini juga mungkin perlu diperhatikan sudutnya ya, sudut pengambilan gambarnya. Nanti mungkin kita akan tampilkan kira-kira apa di bagian mana aja gitu ya yang mungkin Bapak Ibu perlu foto untuk menggambarkan kondisi ruangan yang dimaksud gitu. Kemudian melengkapi informasi tanah yang mana ini sumbernya dari Dapodik ya Bapak Ibu ya. Eh, ini berdasarkan data tanah yang Bapak Ibu sudah inputkan di aplikasi Dapodik. Kita akan tarik ke sini dan nanti Bapak Ibu bisa lengkapi sertifikatnya, lengkapi dokumen-dokumen yang lain gitu ya. Katakanlah dia ada dokumen untuk hak pakai, hak guna bangunan dan lain-lain, itu nanti bisa dimasukkan juga di sini. Juga kemudian nanti Bapak Ibu bisa perhatikan kesesuaian lahan ya. Kesesuaian lahan yang siap dibangun dengan kebutuhan menu Revit. Nanti Bapak Ibu bisa update ya. Nanti mungkin bisa lihat tampilan detailnya. Kemudian untuk kelengkapan dokumen ini juga nanti di-update per menu. Katakanlah Bapak Ibu dapat Revit rehab ruang kelas volumenya 6 gitu ya. Berarti Bapak Ibu nanti perlu melengkapi 6 menu tersebut gitu. Jadi eh, ya memang cukup banyak, tapi harusnya mengingat ini juga sekolah yang mengerjakan, harusnya ini waktunya cukup gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu di sekolah bisa bagi tim gitu ya untuk membagi kira-kira si A mungkin dia akan foto ruangan A, ruangan B, ruangan C gitu ya. Si B nanti mungkin ruangan D, ruangan E dan seterusnya. Oke. Dan kemudian form-form yang tadi mungkin udah disampaikan oleh Pak Dana gitu ya. Oke. Nah, begitu nanti Bapak Ibu klik di kelengkapan dokumen, nanti Bapak Ibu bisa lihat progresnya, berapa yang sudah Bapak Ibu lengkapi, berapa yang masih belum, kemudian progresnya sampai saat ini itu berapa persen, kemudian Bapak Ibu nanti bisa lihat daftar tanah ya, daftar tanah yang ada di Dapodik. Kalau tanahnya ada 3 ya nanti akan muncul 3. Kalau tanah yang di Dapodik itu di inputnya cuma 1, akan muncul 1. Nah, kemarin ada yang unik Bapak Ibu, kami sempat cek di Dapodiknya itu ada yang punya tanah sampai 14 gitu ya. Saya nggak tahu apakah memang jumlahnya 14 atau kemarin di Dapodik salah input. Ya mungkin nanti silahkan dipilih yang mana yang benar itu untuk dilengkapi dokumennya gitu ya. Nah, kalau untuk mengkoreksinya nanti Bapak Ibu bisa koreksi datanya di Dapodik ya untuk informasi tanahnya. Nah, tapi di sini kita untuk nambah atau mengurangi tanah itu nanti harus dari Dapodik, tapi untuk melengkapi informasi dari tanah tersebut, nanti Bapak Ibu bisa update langsung di aplikasi ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik edit gitu ya, untuk nanti bisa dilengkapi titik koordinat, luasan lahannya, luasan lahan yang siap dibangun, kepemilikan, nomor sertifikat, dan lain-lain. Dan ini juga cukup krusial Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kita minta untuk melengkapi foto tanah gitu ya atau foto lahan di masing-masing lahan. Jadi mungkin nanti bisa diperhatikan saat melakukan upload ya. Oke. Jadi ini mungkin untuk gambaran saat Bapak Ibu melakukan edit gitu ya. Nanti bisa diedit status tanahnya, bisa diedit
titik koordinatnya, bisa diedit nomor sertifikat dan seterusnya gitu ya. Foto-foto lahannya itu nanti juga bisa di-upload. Oke. Kemudian kita beralih ke kelengkapan dokumen per menu gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan disajikan dalam bentuk tabel kebutuhan kebutuhannya berdasarkan data Dapodik per tanggal 31 Oktober ya. Ini mungkin catatannya per tanggal 31 Oktober. Jadi kalau per tanggal 31 Oktober Bapak Ibu butuh RKB ya nanti akan muncul menu pembangunan RKB. Eh, Kalau Bapak Ibu butuh rehab gitu ya nanti akan muncul rehabnya. Butuh bikin lab ya nanti akan muncul sesuai dengan kebutuhan yang ada di Dapodik gitu ya. Kita akan cek berdasarkan data Dapodik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik detail di salah satu. Contohnya ini mungkin untuk yang pembangunan ya. Karena mungkin isian pembangunan dan rehab itu akan berbeda Bapak Ibu. Jadi untuk pembangunan nanti Bapak Ibu akan ditanya, Bapak Ibu di sekolah akan ditanya ini kira-kira mau dibangun di mana gitu. Eh, Katakanlah ini Bapak Ibu dapat menu ruang BK gitu ya. Eh, ini Bapak Ibu nanti bisa pilih mau dibangun di tanah atau lahan yang kosong. Nanti akan dimunculkan pilihan daftar tanah gitu ya. Daftar tanah yang bisa Bapak Ibu pilih. Kemudian katakanlah ini Bapak Ibu mau dibangun di bangunan yang sudah ada dan daknya sudah ada gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih eh, pilihan yang kedua. Kemudian nanti Bapak Ibu akan ditanyakan tanahnya ini bangunan akan berdiri di tanah yang mana dan bangunan yang mana. Lalu katakanlah ini Bapak Ibu mau bangun di bangunan yang sudah ada tapi belum ada daknya gitu. Nah, yang nanti perlu disuntik ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih apa namanya pilihan tersebut dan nanti Bapak Ibu bisa lengkapi apa namanya bangunan mana yang dimaksud gitu ya. Oke, kemudian untuk rehab ini Bapak Ibu nanti kita akan tanya gitu ya. Katakanlah Bapak Ibu dapat menu rehab ruang kelas. Kita akan tanya ruang rehabnya ini akan dilakukan di ruangan yang mana sesuai dengan isian yang ada di Dapodik. Jadi dan kondisinya adalah rusak sedang dan rusak berat. Jadi nanti akan muncul pilihannya. eh, jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih dan secara default form PUPR-nya gitu ya atau form form evaluasi peningkatan tingkat kerusakannya akan kita ambil dari yang sudah ada di Dapodik. Katakanlah memang formnya belum ada, nanti Bapak Ibu bisa upload ulang formnya untuk ruangan tersebut dan nanti Bapak Ibu bisa lengkapi juga fotonya gitu ya. Kalau di panduan kita minta 6 sisi, tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, kiri, bagian dalam, atas, bawah kayak gitu. Atau mungkin bagian atasnya juga itu kita perlu fotonya untuk menggambarkan kerusakan dari ruangan yang dimaksud. Nah, kemudian ini mungkin panduan Bapak Ibu ya nanti dalam melakukan pengambilan gambar, pengambilan foto dari ruangan yang dimaksud, eh, gambarannya mungkin angle-angle-nya mungkin nanti bisa diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Eh, Tampak depan, tampak belakang, tampak dalam, sisi kanan, kiri, dan atas gitu ya. Mungkin nanti bisa di foto. Oke. Jadi kalau memang ruangannya sering bocor, plafonnya rusak, ya ini mungkin nanti gambarnya tolong dipilih gambar sudutnya dipilih gitu ya, yang memang representatif, yang menggambarkan memang ruangan tersebut itu rusaknya di bagian situ gitu ya. Oke. Kemudian ya ini kalau tampak atas mungkin agak susah gitu ya. Nanti mungkin bisa minta bantuan apa namanya? Minta bantuan teman gitu ya. Mungkin bisa diambil dari bagian mana gitu yang mungkin bisa melihatkan
bagian atasnya gitu. Tapi kalau memang susah banget dan di atas tidak ada kerusakan ya nggak usah difoto juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian aplikasi yang bisa dipakai Bapak Ibu ya. Contohnya mungkin Bapak Ibu yang pakai HP Android itu nanti Bapak Ibu bisa pakai GPS Map kamera atau GPS Map kamera Lite. Kalau Bapak Ibu yang pakai iPhone, timestamp kamera atau geotag foto itu mungkin bisa dipakai ya. Atau katakanlah Bapak Ibu ada aplikasi lain yang biasa Bapak Ibu pakai untuk kebutuhan mengambil foto yang bergeotagging, silakan Bapak Ibu bisa pakai aplikasi ini, aplikasi tersebut gitu ya. Dan perlu dipastikan lokasi atau GPS-nya di handphone Bapak Ibu itu aktif dan koneksi internet ini nggak wajib ya saat melakukan pemotretan, tapi kalau aktif juga sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kemudian eh, settingan awalnya ini pastikan apa namanya mengikuti rekomendasi yang ada di aplikasi ya. Kemudian jadi nanti Bapak Ibu pas di klik fotonya itu akan muncul ya, akan muncul apa namanya muncul informasinya. Oke. Ini mungkin gambaran ya strategi nanti Bapak Ibu untuk ngambil fotonya. Kemudian di akhir ini terkait dengan form tingkat kerusakan, eh, penilaian tingkat kerusakan. Tadi Pak Dana mungkin udah menyampaikan tanda tangannya bisa dari kepala dinas untuk yang sekolah negeri, yayasan untuk sekolah swasta, dan kami juga menyediakan contoh ya, contoh formnya. Nanti Bapak Ibu bisa akses aja dari bahan ini untuk Bapak Ibu bisa pakai formnya untuk dihitungkan gitu ya oleh surveyor. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan yang dapat kami sampaikan. Semoga cukup jelas. Dan semoga nanti setelah ini Bapak Ibu udah tahu ya kira-kira apa yang harus dilakukan untuk teman-teman di sekolah, teman-teman di Pemda gitu ya. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi selalu bergema, hutan yang hijau dan persawahan, terbentang titiran TV selalu